Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiki Effendi, NIM 200734045. Kali ini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah SKO, yang mana itu ada sebuah proyek yang kita akan melakukan simulasi pada benda kerja yang kita buat. Nah, untuk di sini saya membuat sebuah intake manifold 6 silinder. Nah, langsung saja kita membuat ulang benda kerja kita ini. Yang pertama itu kita pilih part, lalu kita klik front plane, lalu kita sketch di bagian sini. Ambil corner rectangle, lalu kita gambar terserah dulu, sembarang aja. Nah, kemudian kita smart dimension. Nah, untuk ukurannya di sini kita pakai itu 263,53 untuk panjangnya. Kemudian untuk lebarnya di sini kita menggunakan 71,74. Lalu kita juga mengukur jarak dari ini ke sini, yaitu 230,88. Nah, dan juga jarak ini ke tengah, jaraknya sekitar 123,83. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menggambar persegi panjang lagi di bagian dalamnya. Oke, seperti ini. Lalu kita smart dimension, jarak ke sini 14,52, kemudian jarak ini ke sini 19. Kemudian untuk panjang perseginya kita buat 63,5. Untuk lebarnya kita menggunakan 38. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mengasih fillet di bagian sudut-sudutnya. Pada filletnya ini kita menggunakan ukuran 36,35. Lalu kita klik sudutnya seperti ini. Lalu kita klik centang. Kemudian selanjutnya kita akan membuat 3 persegi panjang seperti ini ke samping. Dengan caranya yaitu kita menggunakan linear sketch pattern. Nah, kemudian kita klik di bagian sini. Lalu ukurannya kita buat yang pertama yaitu 69,85. Kemudian kita klik di bagian sini agar dia perseginya ke dalam, ke bagian sebaliknya. Oke, lalu kita klik centang. Kemudian kita bikin satu lagi dengan ukuran 142,88. Nah,
kita klik juga sebaliknya, lalu kita klik OK. Nah, kita exit sketch. Nah, setelah itu ini baru dasarnya. Kemudian selanjutnya kita ambil front plane dan top plane. Cara klik Ctrl, lalu klik reference geometry, lalu klik plane. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita klik centang. Selanjutnya kita tarik bagian ini sampai ke atas. Nah, lalu kita tambahkan lagi plane. Nah, di sini kita ukurannya 82,55. Kita aplikasikan di satu laginya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita klik centang. Lalu plane satunya ini kita hide. Nah, kemudian kita di sini akan gambar lagi ya. Nah, gambar kita di sini kita gambar persegi panjang lagi. Terserah aja dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita ambil smart dimension. Untuk panjangnya kita akan di sini 398,89. Oke. Dan untuk lebarnya kita pakai 63,5. Oke, kemudian untuk jarak ini ke sini ini juga dihitung ya. Itu 279,40. Oke. Dan jarak sini ke sini 238,13. Oke. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan menggambar juga di bagian dalamnya. Kita exit dulu smart dimension, lalu kita klik corner rectangle lagi. Dan kita gambar di bagian sini persegi panjang. Oke. Lalu kita klik center line agar dia sejajar. Agar dia ini sejajar. Oke. Baik. Kita klik horizontal. Nah, dia akan otomatis sejajar. Kemudian selanjutnya kita klik smart dimension. Kita akan melakukan mengukur persegi panjangnya. Sini ada 12,7. Kemudian jarak ini ke sini 33,2. Dan panjang persegi panjangnya yaitu 31,75. Oke. Lalu kita fillet nomor 35. Yes. Lalu kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan juga persegi panjang di bagian lainnya di sini. Kita klik lagi linear sketch pattern. Kemudian kita kasih di sini ukurannya 146,05. Nah, ini untuk arah sebaliknya dan kita buat di sini jadi 3. Nah, oke. Setelah itu kita klik centang.
Oke. Nah, setelah seperti ini udah ada 2 sketsa. Selanjutnya yaitu kita akan memberi ini jadi bangun ruang ya. Ini versi 2D. Kita akan jadikan 3D. Kita klik boundary boss to base. Oke. Di bagian sini. Lalu klik bagian ini. Nah, yang seperti persegi panjang ini. Lalu kita klik pada sudut di persegi panjang yang satu. Kemudian kita klik centang. Lalu kita pergi ke bagian sebelahnya. Nah, kita akan melakukan hal yang sama. Nah, tadi sudut kita memilih sudut yang sebelah sini. Kita di sini kita juga harus memilih sudut yang sejajar. Nah, pilih kotak, persegi panjangnya, lalu klik centang. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kita klik normal. Non ini kita ganti jadi normal to profile. Yang di bawah juga kita lakukan. Nah, lalu klik centang. Setelah seperti ini, lalu kita munculkan lagi. Ini hilang ya. Sketsanya menghilang. Lalu kita munculkan lagi aja. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan juga pada bagian yang lainnya. Kita klik boundary. Oke. Lalu normal to profile. Centang. Tinggal satu lagi. Nah, setelah seperti ini, kita klik centang. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita akan membuat lubang di bagian dalam pada masing-masing benda ini. Caranya itu kita klik cell. Nah, untuk ukurannya kita menggunakan 6,35. Lalu kita klik cell outward agar dia melubang bagian dalamnya. Lalu kita pilih kedua sisi yang akan kita lubang. Lalu klik centang. Nah, dia akan otomatis berlubang seperti ini. Kita lakukan hal yang sama juga pada bagian yang lainnya. Oke. Oke. Nah, dia akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan juga pada bagian di sini dengan cara klik ini lalu kita extrude. Nah, untuk ukurannya kita menggunakan 50/80. Kita arahnya ke belakang, sebalik, jangan ke depan. Kita arahnya ke belakang. Lalu kita pada bagian sketch satu atau kontur ini kita klik kanan lalu clear selection agar lubangnya tidak tertutup nantinya. Oke, lalu kita klik oke.
lalu kita klik cetak. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita juga akan melakukannya pada bagian ini. Extrude. Nah, untuk ukurannya kita menggunakan 9,52. Arahnya juga ke belakang. Lalu kita juga lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Lalu kita klik centang. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, itu kita akan memberi fillet pada bagian ini. Caranya kita klik fillet. Oke. Kita beri ukuran 5 saja, 5 mm. Lalu kita klik bagian yang akan kita fillet. Lalu kita klik cetak. Lalu kita klik lagi fillet. Nah, kita tambah ukurannya jadi 15 untuk di bagian sini. Nah, dan juga sebaliknya. Oke. Lalu kita klik cetak. Setelah seperti ini, kita akan menggandakannya menjadi 2 ya. Di lembar 3 kita akan membuat sebelahnya lagi dengan cara kita lakukan sketch dulu. Kita ambil center line, kita zoom pada bagian tengahnya. Nah, di sini ada tengahnya. Kita pilih select. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan mengcopy benda kerja kita ini agar bisa ada sebelah lagi dengan cara klik pada menu insert, lalu feature. Oke. Nah, kita exit sketch. Oke. Lalu share, lalu kita klik pada bagian move atau copy. Nah, kita centang pada bagian copy. Kemudian pada menu rotate ini kita klik pada center line yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih ukuran di sini 180. Oke. Nah, di sini pada bagian ini kita akan melakukan pilih bagian yang akan kita copy. Nah, dia akan otomatis ada lagi di sebelahnya. Oke, setelah seperti ini lalu kita klik OK. Nah, dia akan jadi seperti ini. Sketsnya kita hide dulu. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya. Yang selanjutnya kita akan menggambar di bagian ini.
akan menggambar lingkaran pada bagian di bawah. Kita buat sembarang saja dulu, lalu baru kita klik Smart Dimension. Ukurannya kita buat 50. Nah, lalu kita juga mengatur jarak dari ini ke sini, yaitu 43,60. Nah, setelah seperti ini kita akan mengkopinya ke sebelah sini. Kita sketch di sini. Lalu kita convert entities. Nah, oke. Setelah seperti ini, lalu kita akan mengekstrudnya. Oke, kita klik extrude. Di sini kita kasih ukuran 25,4. Dan di sini kita juga klik direction 2-nya. Kita ubah ukurannya jadi 15. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya di sini juga kita lakukan extrude. Nah, di sini 25,4. Di sini kita juga akan buat 25,4. Oke. Oke. Berarti langkah selanjutnya kita akan melakukan pelubangan di bagian ini agar dia berlubang. Sebelum itu kita akan melakukan offset entities. Kita menggunakan ukuran 6,35. Lalu kita klik yang reverse agar dia terpotong ke bagian dalam. Kita klik OK. Lalu selanjutnya baru kita lakukan extrude cut. Untuk extrude cut kita ambil yang true out. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, ini untuk benda kerja kita sudah jadi. Nah, ini untuk kita bisa cek bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini sampai ke dalamnya kita bisa lihat. Oke, seperti itu ya. Atau kita juga bisa mengubah arahnya. Sini. Arahnya dari bawah ke atas. Inilah penampilan bagian dalamnya. Kira-kira seperti ini. Oke. Oke. Nah, inilah untuk benda kerja yang akan kita simulasikan nanti. Oke, setelah ini kita save dulu benda kerja yang akan kita simulasikan ini.
kita kasih nama saja intake. Lalu klik save. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap flow simulation. Nah, yang mana di sini kita untuk memunculkan ini kan sudah muncul. Biasanya itu belum muncul. Jadi untuk memunculkannya kita klik di gambar gerigi seperti ini, lalu kemudian add ins, lalu kita centang di bagian sini. SolidWorks Flow Simulation. Nah, lalu kita centang, lalu klik OK. Nah, karena di sini sudah muncul, kita langsung saja melakukan untuk flow simulation. Jadi di sini kita pilih di bagian tools untuk menutup dulu bagian, kita akan menutup dulu bagian lubang-lubang ini untuk melakukan flow simulation-nya. Di sini kita memilih create leads. Nah, kemudian kita pilih pada bagian yang akan kita tutup seperti ini. Oke. Kita tutup semuanya, semua lubang-lubang yang ada menggunakan leads seperti ini. Oke, lalu kita klik OK. Loading. Oke. Nah, setelah seperti ini, setelah tertutup semuanya tertutup, selanjutnya kita melakukan cek geometri. Setelah kita membuat leads dan menutup semua lubang-lubang yang ada pada benda kerja kita, maka selanjutnya kita akan melakukan cek geometri. Untuk cek geometri, pada analisis tab-nya kita pilih internal, lalu kita create solid body supply dan fluid body supply. Lalu kita cek. Loading, kita tunggu. Nah, statusnya di sini successful, geometry is okay, analisis type internal, fluid volume di 0,0 sekian. Dan kita juga bisa melihat fluid volume. Nah, seperti ini untuk bagian dalamnya. Untuk pada bagian dalam benda kerja yang sudah kita buat ini. Kira-kira seperti ini. Oke, lalu kita silang. Kemudian langsung saja kita melakukan flow simulation. Nah, di sini kita beri nama terserah ya. Di sini karena kita melakukan kita intake, jadi kita buat namanya intake saja. Oke. Oke, baik. Jadi di sini pressure-nya saya memakai bar untuk tekanan. Velocity-nya meter per second. Dan ini berat ya, kilogram. Kencangnya meter, temperaturnya kita ubah jadi Celsius. Oke, lalu kita next. Nah, kemudian ini untuk analisisnya, karena kita menganalisis untuk flow bagian dalam intake-nya, nah, jadi kita pilih internal. Nah, seperti ini. Nah, ini kita skip saja, next saja. Lalu kita pilih. Nah, kita di sini akan melakukan
analisis pada udara, jadi kita pilih air atau udara. Ini air, ini udara ya bahasa Inggris. Oke, kita klik 2 kali. Nah, ini bisa di add. Yang lain-lain juga bisa kita add sebenarnya di sini. Karena kita hanya akan mengukur kadar udara, tekanan udara dan velocity dari udara. Jadi kita pilih udara saja. Untuk flow type-nya kita pilih laminar dan turbulence. Oke. Lalu kita next. Nah, oke. Lalu kita finish. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini sekarang masih loading. Nah, ini juga bisa kita custom untuk bagian yang akan kita lakukan simulasi ya. Nah, ini bisa kita perluas ya areanya. Nah, ini agar mempermudah nantinya ketika kita lakukan flow simulation. Ya. Diperlebar dulu sedikit. Oke. Sedikit saja. Oke, sedikit lagi bagian bawah. Tambahkan. Oke. Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita ke boundary condition. Kita klik kanan di sini, lalu kita insert boundary condition. Nah, untuk di sini kita memilih inlet dulu. Nah, kita memilih inlet mass flow. Inlet mass flow. Kita di sini mass flow rate-nya kita buat di sini jadi 1,5. Oke. Di sini juga ada temperatur yang bisa kita ukur, dan juga ada pressure. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita pilih phase. Di sini kita klik kanan, select other, lalu kita klik phase. Oke, juga bisa untuk inletnya. Ada. Oke. Lalu kita klik OK. Kita ulang lagi. Jadi kesalahan. Oke. Boundary condition. Kita pilih mass flow 1,5. Kita pilih dan bisa ya. Lagi oke, dari satu-satu kita insert lagi, satu lagi di bagian masuk ini, juga bagian masuk select other, kita klik face nya. Ini tekanannya kita juga buat di 1,5.
mass flow. Kita klik OK. Dan di sini kita juga menambahkan lainnya untuk bagian keluarnya. Nah, di sini kita pilih yang sebelah sini. Untuk pilihan menu yang ini kita pilih environment pressure. Yang lainnya bisa juga diatur, terserah. Kita pilih sini. Ada. Pilih. Lalu kita klik ke saya sebelah lagi. Kita juga besar di bagian sini untuk bagian keluar. Nah, ini sama, pilihannya sama. Select other. Oke, kita klik shutdown. Oke, setelah itu kita pilih ghost, insert surface ghost. Nah, sini kita akan lihat mass flow rate dan juga volume flow rate. Nah, ini juga bisa ditambahkan yang lain karena kita akan mengukur yang dua ini saja, jadi kita pilih yang dua ini. Kita pilih masuknya, select ada. Oke, satu lagi untuk bagian sebelahnya. Header. Oke. Kemudian di sini kita juga mesh global mesh. Kita bisa buat jadi 5. Oke. Kemudian oke, ini sudah bisa. Oke. Setelah ini semua selesai, kita lakukan, kita run. Nah, ini pilihannya langsung kita run saja sebentar. Saya cek di sini. Nah, ini kita akan diberikan info dan log juga di sini. Ini akan mengkalkulasi semua proyek yang sudah kita lakukan. Sedang kalkulasi, sedang menghitung. Jadi kita tunggu. Nah, di sini kita juga bisa memilih plan, juga pressure. Kita ukur pressure saja. Kita velocity juga bisa. Kita akan mengukur pressure dulu. Oke, seperti ini. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi sudah selesai, kita bisa melihat resultnya di sini, hasilnya di sini. Kita bisa melihat surface plot, surface dan flow trajectories. Nah, di sini kita melihat flow trajectoriesnya. Ini untuk number of point kita ubah jadi 50. Ini tipenya kita pilih panah. Dan ini untuk ukuran panahnya. Kita ukur pressure. Dan kita juga bisa mengukur velocity. Kita coba mengukur velocity. Oke, kita pilih masuknya. Ada juga di sini. Oke.
Kita klik OK. Nah, untuk melihatnya kita bisa mengurangi transparansi dari benda kerja yang tertebak agar ini bisa terlihat untuk ini flow-nya, flow dari simulasi. Ini juga bisa bergerak dengan cara seperti ini. Kita klik flow trajectories lalu kita play. Nah, ya, kita hide dulu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini untuk pada intake manifold 6 silinder. Nah, ini untuk flow udaranya seperti ini. Airflow simulationnya seperti ini. Simulasi udara masuk, ini udara masuk dari sini. Kemudian karena ini udara masuknya ada 2, jadi ini di tengah-tengah sini jadinya bertabrakan. Nah, di sini ada perputaran udara juga, sehingga membuat udara yang masuk ke sisi sebelah sini dan sebelah sini kurang maksimal. Nah, jadi inilah untuk flow simulation pada intake manifold 6 silinder. Kita transparansi lagi biar lebih terlihat. Nah, oke. Inilah kira-kira flow-nya. Nah, ini juga ada pengukurannya di sini. Yang warna merah berarti di sini adalah 0,105 meter per second kecepatannya. Nah, di sini kita juga ada banyak sekali pilihan menu yang bisa kita lihat untuk di flow simulation ini. Nah, oke. Karena kita hanya mengukur udara masuknya, airflow simulation. Jadi itulah kira-kira untuk proyek akhir ujian akhir semester SKU kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.